Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya di channel RA Channel, yang mana channel ini akan selalu memberikan trailer, sinopsis serta prediksi sinetron terpaksa menikahi tuan muda tentunya. Akan tetapi sebelum masuk ke topik utamanya, RA Channel mengajak para sahabat-sahabat untuk selalu menyimak hingga akhir pembahasan agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel kami. Baiklah para sahabat-sahabat Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Tentunya sinetron terpaksa menikahi tuan muda tayangannya selalu ditunggu dan selalu dinanti oleh para penggemar dan pemirsanya di rumah. Melanjutkan di episode sebelumnya yang dimana Kinanti ditahan oleh beberapa perampok di sebuah kafe mewah pada waktu itu. Lantas Kinanti pun sangat ketakutan, yang dimana beberapa perampok tersebut mengacungkan senjata api ke arah Kinanti. Setelah mengetahui jika Kinanti adalah istri dari seorang pengusaha yaitu Abimana Sudirja, lantas beberapa perampok tersebut memanfaatkan Kinanti. Akan tetapi nampaknya perampok-perampok tersebut memang sengaja menyekap Kinanti atas dasar suruhan seseorang, dan Kinanti pun nampaknya dijebak oleh seseorang untuk mendatangi kafe tersebut. Sementara itu untuk episode selanjutnya yang dimana berita tersebut sangatlah cepat diketahui oleh wartawan, lantas media dan pihak kepolisian pun langsung mendatangi tempat tersebut, dan tentunya kepolisian pun mencoba menyelamatkan yang ada di dalam kafe termasuk dengan Kinanti. Di scan ini diperlihatkan bahwa beberapa media menyiarkan berita yang dimana istri dari pengusaha terkenal Abimana Sudirja berada di tempat tersebut dan sedang ditahan oleh pihak perampok pada waktu itu. Lantas berita tersebut dilihat oleh Bijumni, dan Bijumni pun sangat kaget ketika melihat berita yang dimana isinya adalah perampokan dan penyekapan, dan Kinanti pun ada di tempat tersebut. Bijumni pun sibuk memanggil Eyang pada waktu itu. Eyang yang mengetahui jika menantu kesayangannya tengah disekap dan dirampok, tentunya ia pun sangat khawatir dan panik. Ia pun lantas menghubungi Abimana, yang pada waktu itu Abimana tengah berada di kantornya. Yang mengatakan kepada Abimana bahwa Kinanti tengah disekap oleh beberapa perampok. Tentu saja Abimana pun kaget dengan kabar tersebut, dan Eyang pun menyuruh Abimana untuk menghidupkan televisi agar ia mengetahui berita tersebut, karena berita tersebut sudah masuk media televisi. Sementara itu Abimana yang sudah mengetahui jika Kinanti disekap dan dirampok oleh beberapa perampok pada waktu itu, ia pun bergegas untuk menghampiri Kinanti. Sementara itu di scan ini pula diperlihatkan bahwa Abimana dan David pun bergegas untuk menuju ke tempat tersebut, dan di scan ini diperlihatkan bahwa mereka pun bertemu dengan Alex. Alex pun sempat diajak oleh Abimana dan David ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Kinanti. Akan tetapi nampaknya Alex pun mengelak untuk mengikuti mereka pergi ke tempat Kinanti dengan alasan Alex sedang sakit. Dan David bersama Abimana pun tidak memperdulikan hal tersebut. Abimana mengatakan kepada Alex bahwa kalau kamu sakit kamu istirahat saja. Sementara itu Abimana dan David pun langsung bergegas ke tempat Kinanti disekap pada waktu itu. Dan di scan ini diperlihatkan bahwa Alex pun sangat menyesal karena telah melakukan perbuatan yang di luar dugaan David dan Abimana. Ia mengatakan dalam hatinya bahwa Abimana sudah baik terhadap dirinya, dan dirinya malah tega melakukan hal tersebut kepada Kinanti, Abimana, dan David. Ternyata yang menjebak Kinanti adalah Alex, yang dimana Alex disuruh oleh Anita dan Pak Doni pada waktu itu. Lantas Alex pun meneteskan air mata karena rasa penyesalannya tersebut. Sementara itu cerita pun beralih ke Marissa, yang dimana di scan ini nampaknya Marissa sudah mengetahui jika Kinanti disekap pada waktu itu. Lantas ia pun terlihat sangat panik, dan ia pun langsung mengambil handphonenya dan mengabari Pak Herman bahwa anak kesayangannya yaitu Kinanti tengah disekap. Di scan ini diperlihatkan bahwa
Pak Herman pun nampak kaget dengan apa yang dikatakan oleh Marissa bahwa Kinanti tengah disekap oleh beberapa perampok, dan Pak Herman pun langsung menuju ke tempat perampokan tersebut. Terlihat bahwa Pak Herman pun sangat khawatir terhadap Kinanti. Sementara itu cerita pun beralih ke Reno, Ana, dan temannya, yang dimana di scan ini nampaknya Reno tidak terima jika ia ditikung oleh teman dari Ana tersebut. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Reno lagi ditikung oleh temannya tersebut. Lantas liciknya Reno untuk episode selanjutnya, yang dimana ia memfitnah teman dari Ana tersebut di kantornya. Di scan ini diperlihatkan bahwa Reno pun tengah berada di kantornya, dan ia pun mengatakan kepada pihak kantor bahwa sang sahabat Ana tersebut sudah mengganggu istrinya yaitu Ana, dan yang terjadi adalah pemecatan terhadap temannya Reno tersebut. Di scan ini diperlihatkan bahwa pihak kantor mengatakan kepada temannya Ana tersebut bahwa dirinya memecat Niko pada waktu itu, dan Niko pun sangat kaget bahwa dirinya dipecat oleh atasannya dengan alasan ia sudah mengganggu istri orang. Di scan ini diperlihatkan bahwa akan terjadi keributan antara Niko dan Reno, yang dimana Niko pun tidak terima nampaknya ketika ia difitnah seperti itu. Lantas di scan ini diperlihatkan bahwa atasannya tersebut sempat melerai pertikaian antara Reno dan Niko. Sementara itu Ana dan Niko pun bertemu di luaran pada waktu itu, dan Niko pun menceritakan kepada Ana bahwa dirinya sudah dipecat dari tempat kerjanya. Ana pun lantas penasaran dengan keterangan Niko tersebut. Di scan ini diperlihatkan bahwa Ana pun menanyakan hal tersebut, akan tetapi Niko pun pada awalnya tidak mengakui jika dirinya sudah difitnah, mengganggu istri orang, dan mengganggu rumah tangga orang. Ana terus mencecar pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Niko, dan akhirnya Niko pun mengatakan kepada Ana bahwa dirinya sudah difitnah oleh Reno dan temannya tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah difitnah untuk mengganggu rumah tangga seseorang yang membuatnya terpisah. Dan di scan ini diperlihatkan bahwa nampaknya Niko pun sangat marah terhadap Ana. Ana pun lantas ditinggalkan pada waktu itu oleh Niko. Sementara itu Ana yang sudah mengetahui jika diberhentikannya Niko dari pekerjaannya tersebut, ia pun nampak geram kepada Reno. Ia mengatakan kepada dirinya sendiri apa mau Reno sebenarnya, sehingga membuat fitnah tersebut kepada Niko. Sementara itu cerita pun beralih ke Abimana dan David, yang dimana di scan ini nampaknya Abimana dan David pun sudah sampai ke tempat kejadian perampokan dan penyekapan Kinanti pada waktu itu. Di scan ini diperlihatkan bahwa pihak kepolisian pun sudah berada di tempat tersebut. Akan tetapi Abimana pun tidak sabar ingin menyelamatkan Kinanti pada waktu itu. Terlihat Abimana pun ingin masuk ke dalam ruangan yang dimana ada Kinanti yang sedang disekap. Akan tetapi pihak kepolisian melarang Abimana dan mengatakan kepada Abimana bahwa di dalam sangat berbahaya dan tentunya akan membahayakan Kinanti dan yang lainnya. Abimana pun sadar pada waktu itu bahwa istri tercintanya ada di dalam dan tentunya istri tercintanya dalam bahaya. Dan Abimana pun mengatakan kepada pihak kepolisian ia akan mengeluarkan beberapa banyak uang untuk menyelamatkan Kinanti. Di scan ini diperlihatkan bahwa Abimana pun sudah menyiapkan uang di dalam koper dan menaruhnya di atas mobil polisi. Dan ia pun mencoba mengatakan kepada pihak perampok tersebut untuk mengambil uang tersebut, akan tetapi ia harus menyerahkan Kinanti ke tangan dirinya. Terlihat di scan ini bahwa Abimana pun mengatakan hal tersebut dan ia pun sangat tegas pada waktu itu. Pak Herman pun menegaskan kepada Abimana apakah Abimana yakin akan memberikan uang sebanyak itu kepada pihak perampok. Abimana mengatakan kepada Pak Herman ia tidak memperdulikan uang tersebut. Yang terpenting adalah keselamatan istri tercintanya yaitu Kinanti. Lantas beberapa perampok tersebut terlihat keluar pada waktu itu bersama dengan Kinanti. Akan tetapi terlihat di scan ini mereka pun tidak mengambil uang tersebut, malah mereka akan membawa Kinanti. Nampaknya tujuan perampok-perampok tersebut memang bukan uang yang akan diberikan Abimana, akan tetapi mereka hanya mengancam keselamatan dari Kinanti, yang tentunya mereka sudah ditugaskan untuk membawa Kinanti ke suatu tempat, dan tentunya Abimana akan ketar-ketir melihat hal tersebut. Tentunya rencana Anita, Reno, dan Alexa pun berjalan dengan lancar, akan tetapi Alexa akan menyesal seumur hidup melakukan hal tersebut kepada keluarga Abimana, melihat Abimana beserta keluarganya sudah baik terhadap Alexa.
Akankah kejahatan Anita, Reno, dan Alesha terbongkar kembali oleh David dan Abimana? Tentunya jangan lewatkan tayangannya. Nampaknya semakin seru dan semakin menegangkan alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode kali ini. Baiklah para sahabat-sahabat Era Channel dimanapun kalian berada, cukup sekian pembahasan untuk episode kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang episode kali ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sertakan pula daerah kalian masing-masing agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda bisa berinteraksi dan bersilaturahmi satu sama lainnya. Serta ini juga adalah sebuah bentuk dukungan kita terhadap sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda agar alur ceritanya semakin menarik lagi. Terima kasih yang sudah bergabung dengan Era Channel, dan yang belum bergabung jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate seputaran sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Sampai ketemu di lain waktu dan pembahasan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.